قال تجب على الرجال الأحرار القادرين. Hukumnya wajib bagi para laki-laki yang merdeka lagi mampu menjalankannya. المؤلف يرى أن صلاة الجماعة واجبة. Penulis berpendapat bahwasanya salat jamaah itu hukumnya wajib. وهذا هو القول الراجح الذي تدله الأدلة من الكتاب والسنة. Dan inilah pendapat yang lebih kuat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. ومنها قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah mereka, lalu engkau hendak salat bersama mereka, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka yang ikut salat bersamamu. Quran Surat An-Nisa ayat 102. فلم يرخص الله تعالى للمسلمين في حال الحرب والخوف والمعركة. Dalam ayat ini Allah tidak memberikan keringanan kepada kaum muslimin untuk tidak salat berjamaah ketika dalam keadaan peperangan, rasa takut dan pertempuran. مع ما في ذلك من المشقة. Bersamaan dengan adanya kesulitan dalam hal tersebut. ففي حال السلم والأمن من باب أولى. Maka tentu hukum ini lebih pantas ketika dalam keadaan selamat dan keamanan. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dalil lainnya yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. bahwasanya ada seorang laki-laki buta mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد ملائم يقودني للمسجد فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang buta. Tidak ada yang menuntunku untuk menuju masjid. Apakah engkau mendapati keringanan bagiku untuk salat di rumah? فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ Maka Nabi menjawab, apakah kamu mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? قال نعم. قال فأجب. Orang ini berkata, iya aku mendengar. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu datangilah salat jamaah. وجاء في رواية عند غير مسلم فإني لا أجد لك رخصة. Dan disebutkan dalam riwayat selain dari Imam Muslim, sesungguhnya aku tidak mendapati keringanan untukmu. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الرفيق بأمته. Maka dari itu, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia itu adalah orang yang sangat mengasihi, sangat lembut terhadap umatnya, الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. yang mana beliau tidaklah diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang lebih mudahnya. لم يجد رخصة لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يقوده للمسجد. Beliau tidak mendapati adanya keringanan bagi laki-laki buta ini yang dia tidak memiliki orang yang menuntunnya menuju masjid. فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ Maka bagaimana halnya dengan orang yang sehat bisa melihat lagi mampu untuk menjalankannya? أيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام Termasuk dalilnya juga adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, والذي نفسي بيده لقد هممت وأن آمر بحطب فيحتطب. demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku memerintahkan agar dibawakan kayu bakar, kemudian dikumpulkan. ثم أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيؤم الناس. Lalu aku memerintahkan agar salat itu ditegakkan, dan aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. ثم أخالف إلى رجال معهم حزم من حطب وحرق عليهم بيوتهم بالنار. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. التحريق بالنار عقوبة شديدة لا تكون إلا على منكر عظيم. Dalam hadis ini terdapat penyebutan pembakaran dengan api, dan ini adalah hukuman yang sangat keras, tidak mungkin dilakukan kecuali kepada kemungkaran yang besar. وجاء في رواية عند أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, andai saja di rumah-rumah tersebut tidak ada para perempuan dan anak-anak kecil. فكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق يخبر بأنه هم على أن يحرق على قوم بيوتهم بالنار. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Beliau ingin sekali membakar rumah-rumah mereka dengan api, لكونهم لا يصلون مع الجماعة في المسجد. dikarenakan mereka tidak ikut salat berjamaah di masjid. هذا من أظهر الأدلة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. Ini termasuk dalil yang paling jelas yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah di masjid. وأيضا من الأدلة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. Termasuk dalil dalam hal ini adalah hadis Abi Darda radhiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. tidaklah ada tiga orang yang tinggal di suatu desa atau di suatu pedalaman, kemudian tidak ditegakkan salat berjamaah di sana, kecuali syaitan akan menguasai mereka.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dengan jalur periwayatan yang sahih. أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: Begitu juga dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu من anhu, سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. siapa yang merasa senang perjumpaannya nanti dengan Allah dalam keadaan muslim, hendaknya dia mendatangi salat ini sebagaimana dia dipanggil. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. Karena Allah mensyariatkan untuk nabinya tuntunan-tuntunan yang penuh dengan petunjuk, dan ini termasuk di antara tuntunan tersebut. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. Maka seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang-orang yang salat di rumahnya, kalian benar-benar telah meninggalkan tuntunan Nabi kalian. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Dan apabila kalian meninggalkan tuntunan Nabi kalian, sungguh kalian benar-benar tersesat. ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها يعني الصلاة الجماعة في المسجد. Dan aku melihat kami ini, maksudnya adalah para sahabat, tidaklah tertinggal darinya yaitu salat berjamaah di masjid. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي ما يتخلف عن الصلاة مع الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. Dan sungguh aku melihat kami ini tidaklah meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني يعضد له بين اثنين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. Bahkan sungguh sampai ada seseorang yang dia itu berjalan dipapah oleh dua orang sehingga dia masuk dalam saf dan ikut salat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة مع الجماعة في المسجد أنها واجبة. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini bahwasanya salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. ولكن هذه المسألة فيها أقوال أخرى. Namun dimaklumi bahwa dalam permasalahan ini ada pendapat yang lainnya. فقال بعضهم إنها مستحبة استحبابا مؤكدا، هذا مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Inilah yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Maliki dan juga sebagian mazhab Syafi'i. وقال آخرون إنها فرض على الكفاية وهذا هو مذهب الشافعية. Ada juga yang berpendapat bahwa ini hukumnya fardu kifayah. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. وهناك من قال إنها شرط لصحة الصلاة. هذا قول أبي محمد بن حزم واختيار ابن تيمية. Ada juga yang berpendapat bahwa salat jamaah itu adalah syarat sahnya salat. Inilah pendapat Abu Muhammad Ibnu Hazm dan juga Ibnu Taimiyah. والقائلون بأنها سنة استدلوا بأحاديث صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. Mereka yang berpendapat bahwa ini hukumnya adalah sunnah muakkadah berdalil dengan hadis-hadis yang sahih tetapi tidak secara jelas menunjukkan kesunahannya, atau hadis yang menunjukkan secara jelas kesunahannya tetapi tidak sahih. فمن الأحاديث الصحيحة غير الصريحة قول النبي عليه الصلاة والسلام. Termasuk di antara contoh hadis yang sahih tetapi tidak secara jelas menunjukkan sunnahnya salat berjamaah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. Salat bersama dengan jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. لكنه ليس صريحا في عدم إيجاب الصلاة مع الجماعة. Akan tetapi hadis ini tidak secara jelas menunjukkan bahwa salat berjamaah itu tidak wajib. لأن كونها أفضل لا يقتضي أنها غير واجبة وأنها مستحبة. Karena penyebutan ini lebih utama daripada salat sendirian tidak menunjukkan bahwa salat berjamaah tidaklah wajib dan bahwasanya ini hukumnya sunnah. فإن التفضيل قد يكون في الأمور الواجبة كما قال الله تعالى. Karena terkadang penyebutan lebih utama itu pada perkara-perkara yang wajib. Seperti misalnya dalam firman Allah Ta'ala, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian pada sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalannya dengan jiwa-jiwa dan harta-harta kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. هذه أمور واجبة ومع ذلك قال ذلكم خير لكم. Perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat ini adalah perkara yang wajib. Bersamaan dengan itu Allah menyebutkan ini lebih baik bagi kalian. فالتفضيل والخيرية لا تدل على عدم الوجوب.
Maka penyebutan lebih utama atau lebih baik itu tidak menunjukkan bahwa hal ini tidaklah wajib. أما من قال بأنها فرض كفاية قال إنها شعيرة والمقصود إحياؤها. Adapun yang berpendapat bahwa hukumnya fardu kifayah, mereka berkata karena maksud dari salat jamaah itu adalah syiar Islam yang harus dihidupkan. وإذا أقامها بعض المسلمين تحقق المقصود لكن هذا محل نظر. Apabila sebagian kaum muslimin telah menegakkannya, maka maksudnya telah tercapai, maka pendapat ini perlu dilihat ulang. لو كان الأمر كذلك لرخص النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى. Kalau saja keadaannya demikian, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan keringanan kepada seseorang yang buta. لأن الصلاة كانت تقام في مسجده. Karena salat berjamaah waktu itu sudah ditegakkan di masjidnya. من قال بأنها شرط يعني لا تصح الصلاة إلا مع الجماعة في المسجد. Adapun yang berpendapat bahwa salat jamaah itu adalah syarat, yakni tidak sah salat seseorang kecuali bersama dengan jamaah di masjid. استدل بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لكنه حديث ضعيف. Berdalil dengan hadis tidak ada salat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. وأيضا استدل بحديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهو أيضا لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف. Begitu juga dengan hadis Ibnu Abbas, barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak menjawabnya, maka tidak ada salat baginya. Hadis ini tidak sahih penyandarannya kepada Nabi, tapi hadis ini adalah ucapan Ibnu Abbas. وبهذا يتبين أن القول الراجح هو أن الصلاة الجماعة واجبة في المسجد. Maka dengan demikian menjadi jelas bahwa pendapat yang lebih kuat, salat berjamaah itu hukumnya adalah wajib dan ditegakkan di masjid. وهو قول وسط بين هذه الأقوال. Inilah pendapat pertengahan di antara pendapat-pendapat yang بين من ada. قال بأنها شرط وبين من قال بأنها مستحبة. Di antara yang menyatakan bahwasanya ini adalah syarat atau yang menyatakan ini adalah sunnah.